Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Ibu Ina Lim, salah satu praktisi pendidikan luar negeri dan orang yang pernah menulis buku mengenai jenjang pendidikan Mas Wapres Gibran, dan buku ini waktu itu untuk membantah buku omon-omon dari Rismon, teman-teman. Nah, sekarang Ibu Ina Lim juga akhirnya angkat bicara mengenai sayembara dan juga isu yang selama ini diulang-ulang oleh Denny Indrayana terkait dengan ijazah SMA Mas Wapres Gibran. Nah, selain itu, saya juga punya tayangan di mana Bapak Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang mengomentari terkait dengan surat edaran Mahkamah Agung yang sepertinya hal ini bisa sangat amat merugikan Roy Suryo dan kawan-kawannya. Karena ya sepertinya putusan ini secara spesifik, ya walaupun tidak spesifik menyebutkan bahwa ini pra-peradilan dari Roy Suryo, cuma kan ya hanya Roy Suryo dan juga Tifa yang sekarang memanfaatkan celah hukum dari pasal maupun undang-undang yang memperbolehkan pra-peradilan yang berulang. Nah, terakhir, ini ada informasi mengenai YouTuber Nusantara bahwa tim dari YouTuber Nusantara akan berangkat ke Nusa Tenggara Timur membawa donasi dari rekan-rekan semua. Jadi tunggu dokumentasinya, tunggu laporannya hari Rabu, kawan-kawan kita akan berangkat. Nah, sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Berikut ini. Lagi ya, isu yang sama yang sebenarnya sudah saya jelaskan lengkap di buku Gibran Let the Game Begin. Setelah Roy Suryo dan Tifa diproses hukum dan Rismon sudah mundur dan bukunya sudah ditarik. Sekarang muncul pemain baru tapi isunya masih sama. Kan Pak Denny sendiri bilang syarat cawapres menurut undang-undang adalah minimal SMA. Kalau punya ijazah pendidikan yang lebih tinggi, boleh nggak S1 itu lebih tinggi atau lebih rendah dari SMA? Yang ngakunya dosen di Australia, masa nggak paham arti kata minimal? Sekalian saya ikut bikin sayembara deh. Siapa yang bisa membuktikan Gibran tidak punya ijazah S1? Saya kasih 100 juta juga. Yang lucu masih diulang lagi narasi bahwa InSearch itu cuma sekolah bahasa. Referensinya Roy Suryo karena pernah ke sana. Tapi hanya sampai di luar gedung kan, sementara saya justru 2 kali diundang InSearch sendiri masuk dan mewawancarai dosen di sana. Kok saya tidak pernah dijadikan referensi? Jadi sebenarnya mau mencari kebenaran atau menyebarkan informasi salah yang diulang-ulang meski sudah dikoreksi. Penjelasan lengkap soal studi luar negeri sudah saya tulis di buku ini. Bisa dibeli online di inalim.com. Beda pilihan politik itu wajar, tapi kenapa harus terus memakai isu-isu yang nggak esensial? Kalau memang ada tokoh politik di balik pengulangan narasi menyesatkan seperti ini, justru membuat saya makin tidak tertarik memilihnya. Ayo dong, berkompetisi menawarkan solusi terbaik bagi bangsa. Bersaing program, bersaing solusi, bukan ijazah terus-menerus. Jauh-jauh hari sebelumnya saya sudah sampaikan juga kepada media. Sebaiknya ya, itu Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA atau Perma. Nah, ternyata sebelum putusan daripada Dr. Tifa dilakukan, dikeluarkanlah SEMA nomor 3 tahun 2026. Ini tentunya untuk mengeliminir ya penggunaan daripada pra-peradilan yang tidak sesuai dengan substansi. Dan ini petunjuk ini pesuai Erhasanto ditujukan kepada para hakim di pengadilan. Jadi menjadi acuan supaya walaupun pra-peradilan dilakukan itu tidak akan menghambat perjalanan dan pelaksanaan materi pokok perkara pengadilan. Itu satu dulu. Kemudian yang kedua, tentang masalah status daripada Dr. Tifa sebagai terdakwa. Ini kan di pra-peradilan kan. Karena dari awal mereka tuh selalu menyatakan dan beranggapan bahwa dengan batalnya dakwaan itu berarti batalnya itu proses perkara. Nah, dan saya sudah jelaskan bahwa dakwaan itu batal demi hukum, tetapi statusnya sebagai terdakwa tetap melekat kepada yang bersangkutan. Makanya dituangkan di dalam pasal 75 ayat 4. Hakim kan memberikan kesempatan 2 opsi, banding atau memperbaiki atau menyempurnakan dakwaan ulang.
Tapi mereka kan tidak mau merasa bahwa 75 ayat 4 ini digunakan. Mereka yang menggunakan banding aja kami siap menghadapi. Nah, ini kan trik. Kenapa saya katakan trik? Kalau seandainya banding dilakukan berarti objek masalah adalah keputusan dakwaan ini. Ya berarti saya sudah tahu berarti mau pengen memenangkan pertandingan. JPU kan jeli. Adanya ambigu tentang masalah dakwaan itu, ya, sehingga membuat dakwaan itu jadi observable atau not of a cliff ya. Nah, disinilah opsi yang pertama itu diambil, yaitu memperbaiki dan menyempurnakan dakwaannya sehingga didaftarkan kembali ke persidangan. Nah, berarti kan sidangnya sudah dimulai nih. Udah jelas-jelas hakim di Pengadilan Jakarta Timur menyatakan bahwa agar JPU menghadirkan si terdakwa. Di situ aja bisa kita kutip bahwa dia terdakwa, gitu loh. Ya kan hakim kan nggak ngomong bahwa dia itu bukan terdakwa, tapi terdakwa. Yeah. Nah, dia mengajukan pra peradilan tentang statusnya. Dia menyatakan mantan terdakwa, kan berdasarkan hukumnya dia kan, bukan hukum yang berjalan general gitu loh. Nah, dari awal sebelum juga masih mendaftarkan saya udah bilang pasti ditolak. Kenapa ditolak? Ya itu tadi, permasalahan ini sudah masuk dalam materi pokok perkara di pengadilan, sudah berjalan. Kok di pra peradilan kan statusnya supaya hilang, supaya dia terbebas demi hukum. Fakta hari ini kalau nggak salah tadi ya jam-jam 9 jam 10 ya, itu sudah diputuskan oleh hakim tunggal, yaitu menolak pra peradilannya tentang masalah pokok perkara, yaitu status terdakwa, bahwa dia bukan terdakwa berdasarkan keputusan selah, kan gitu ya. Yeah. Nah, yang kedua, hakim juga menyatakan bahwa ini gugur demi hukum. Kenapa? Itu dinyatakan juga ada, saya lihat tuh error jurisdiction. Sedangkan di Jakarta Timur, dia melakukan pra peradilan Jakarta Selatan. Dia bilang itu error jurisdiction. Jadi tempat mendaftarkannya itu salah. Nah, itu disampaikan juga. Kemudian dilambari juga dengan keputusan SMA, yaitu nomor 3 tahun 2026. Kemudian istilahnya mengabulkan permohonan daripada termohon tentang penggunaan daripada pasal 74 ayat 4 tentang masalah memperbaiki materi dakwaan sehingga bisa kembali disidangkan di pengadilan. Oke. Nah, ini jadi masalah di sini. Nah, jadi kita nggak usah berandai, sudah hadapi, sebenarnya gampang sebenarnya. Kalau kamu berkoar-koar, ini juga saya dengar berkoar-koar Roy Suryo mengatakan ada ijazah 4 jenis, ada ini, pokoknya macam-macam lah. Dia bikin pengadilan sendiri gitu loh. Loh, kalau seandainya kok kekeh, ya hadapi aja, buktikan aja apa yang kau sampaikan tuh di sidang pengadilan materi pokok perkara. Itu baru gentle. Oh, teriak-teriak terus di sini, berjilid-jilid pra peradilan. Yang anggap dagelan, ini hak apa? Pengadilan ini. Bila penting 10 kali, sekian kali ya kan. Padahal udah pada ditolak terus ya. Enggak malu apa? Apa baru bangun mandi pengadilan, baru bangun mandi pengadilan, nggak ada kerja yang lain apa? Oke. Pak Jenderal, itu tadi kan Dr. Tifa juga ditanya nih mengenai putusan hakim hari ini. Dia mengatakan pra peradilan kami ini dinyatakan no, itu bukan berarti kami kalah katanya. Juga tidak berarti membenarkan prosedur yang dilakukan oleh kejaksaan. Tapi ini hanya bahwa permohonan kami tidak diperiksa itu aja katanya Pak Jenderal. Gimana? Ya udah jelas kok di situ putusannya kok. Gugur. Permohonan gugur karena mereka sudah masuk dalam materi pokok persidangan, pokok perkaranya itu. Ya secara nggak alamnya gugur, apalagi tambahkan itu yang dibilang error jurisdiction tadi. Nah, ya tetap bahwa berarti status yang melekat pada dirinya itu tetap terdakwa. Ya, kok bikin hukum sendiri itu? Apa nggak malu tuh pengacaranya itu bolak-balik memutarbalikkan materi pokok perkara. Nah, saya lihat lagi dari pengacara mengatakan kami sangat kecewa. Iya, menurutmu kecewa.
Karena memang faktanya yang persidangan seperti itu, sesuai dengan akidah hukum. Oke. Itu kira-kira. Nah, Pak Jenderal ini kan kemarin kan Al-Katiri sempat mengatakan bahwasanya ini berbeda dengan pra peradilannya Roy Suryo. Tapi ternyatanya kan hampir sama nih, karena mereka akan menempuh lagi namanya prapit kedua nih, jilid kedua nih, tentang adanya pasal yang diselundupkan nih, Pak Jenderal. Saya sebenarnya mau ketawa tuh, apa penyelundupan narkotika kali ya. Di mana ceritanya ada penyelundupan pasal? Ya kalau namanya pencemaran nama baik dan fitnah itu kan tergantung kepada penyampaiannya, bisa melalui voice langsung, bisa melalui surat, bisa juga melalui dunia maya. Dan faktanya diantaranya itu melalui dunia maya disampaikan juga surat, berarti kena undang-undang ITE, karena ada di pasal 32 itu faktanya ada yang diedit, ada yang dikurangi, ditambah, tidak sesuai dengan apa yang asli itu. Nah, kenalah dia pasal 32 huruf 1 dan pasal 35. Kalau kamu bilang penyelundupan pasal, emangnya bego itu penyidik dengan JPU. Kalau enak-enaknya aja kamu mengatakan penyelundupan pasal, itu kan relasinya kan ke sana. Fitnah, pencemaran nama baik, berarti ada sesuatu yang nggak beres, berarti ada suatu penyampaian melalui apa? Melalui surat, melalui media, atau melalui dunia maya. Ya kena undang-undang ITE. Jadi nggak usah kau bermain-main gitu. Jadi orang jadi ketawa, kamu tuh enak-enakmu aja. Bahkan ini saya dengar lagi nih, itu kan mengadakan judicial review ke MK. Nah, saya ketawa lagi, apalagi yang judicial review untuk mempertanyakan keberadaan pasal 75 ayat 4 itu. Ya saya bilang sudahlah, kalau memang kamu piawai, segudang bukti-bukti yang kau bilang, seperti kata Roy Suryo, segudang bukti-bukti, hadapkan aja di fakta persidangan, buktikan file-filenya, buktikan mana-mana yang dipalsukan. Kan nanti hadir Pak Jokowi di persidangan, silakan aja adu argumentasi, adu bukti, adu data, adu fakta, adu ahli. Nah, saya tidak mengatakan bahwa siapa yang harus menang, tapi di situ nanti akan dibuktikan siapa sebenarnya yang salah, siapa sebenarnya yang benar. Jadi ngapain bersoal terus di media, bersoal kami sebenarnya gini, ya buktikan aja. Padahal kemarin katanya mau hijrah ya. Nggak mau hijrah, nggak jadi, batal hijrahnya. Gimana mau hijrah? Dicekal, gimana hijrah? Ya itu kira-kira. Jadi ayolah kita berpikir jernih. Ya, semakin kamu bercuap-cuap, semakin kamu menyatakan hal-hal yang jadi kontraproduktif, orang semakin menilai kadar keilmuanmu. Dan bahkan nih si Roy Suryo makin kemana-mana, sialnya kuasa hukumnya juga sudah mulai makin offside gitu kan. Padahal ya mohon maaf aja, kuasa hukumnya profesor juga, saya nggak ngerti juga tuh kok bisa karena ilmu pengetahuan seperti itu. Kenapa harus melacurkan ilmu kita hanya untuk demi suatu kebenaran? Harus berpikir dari hukum yang subjektif menjadi objektif, dan dari objektif ke objektif. Jangan dari objektif menjadi subjektif. Itu loh kira-kira. Nah ini Pak Jenderal, saya mau nanya di Pak Jenderal sebagai praktisi hukum, ada beberapa praktisi hukum juga yang menilai bahwasannya ketika Roy Suryo terus-terusan mengajukan prapit, diikuti juga Dr. Tifa mengajukan prapit, ini ujung-ujungnya akan berbentur ke mereka sendiri. Feeling saya juga seperti itu, nantinya akan berbenturan kepentingan masing-masing pihak yang sialnya beradu di suatu pokok permasalahan. Di sini berkata A, di sini berkata B. Nah ini yang jadi bahaya, ini justru peluru bagi kuasa hukum lawan dan peluru juga bagi JPU. Nanti di situ dioncai ya, dikuliti semua di situ. Nah, sebenarnya kamu ini sudah nggak benar gitu loh. Kok mainnya pra peradilan aja, tidak ada kerjaan gitu loh. Habis waktu itu, gitu loh. Jadi apalagi yang kedua, yang dikatakan penyelundupan pasal itu. Nah ini kan itu saya bilang babat tongseng betul. Ya makin nggak jelas. Dulu kan juga pernah dikatakan kuasa hukum Roy Suryo masalah penyelundupan pasal. Saya nggak ngerti ya istilah penyelundupan tuh loh. Kayak sengaja diselundupkan gitu loh. Emang barang kali diselundupkan tuh ya? Dititipkan dari Jokowi ke penyidik gitu atau gimana gitu. Emangnya bisa aja. Emang Jokowi ahli hukum?
bilang, Pak penyidik tambahkan ini ya, kata. Dititipkan, diselipkan atau disisipkan katanya. Emang JPO sama penyidik itu gampang aja, mau disisipkan tanpa mengkalkulasi dan tanpa menelaah serta menganalisa substansi penerapan 32 dan 35 gitu kira-kira ya. Oke, berarti nggak ada pengaruhnya walaupun seorang mantan presiden ya Pak Jenderal ya? Jauh pengaruh itu loh. Jadi gak ada pengaruhnya ya, sidang berjalan dengan fakta persidangannya, disitulah kau munculkan. Tuh ada yang mengatakan bahwa UGM aja katanya ada yang tidak terdaftar. Nah, sementara Profesor Opa sudah mengatakan dia alumni. Ya sudah, uji aja. Apa informasi yang kau dapat? Dia kan informasi yang dia dapat. Yeah. Sedangkan ini langsung ya, rektornya langsung speak up. Beda nggak kira-kira? Ya beda sekali. Masa iya seorang rektor speak up atas nama Civitas Akademika? Ya marah dong semua nanti alumni sana. Mahfud dari sana loh. Ya, Anies Baswedan dari sana. Pak Ganjar dari sana juga. Kan banyak pentolan-pentolan kan di Kementerian Luar dari sana. Nggak ribut, kok ini yang malah ribut, ini nggak jelas nih loh. Ya sudah, kesimpulannya gini aja. Tanpa berpihak kepada siapapun, masuk aja ke fakta persidangan daripada repot-repot. Buntut-buntutnya kan di fakta persidangan. Nah, situ aja yang kita buktikan nanti siapa dirimu, apa dirimu, dan bagaimana kau bisa mengamputasi keberadaan daripada ijazahnya Pak Jokowi. Nanti hakim akan menentukan benar atau tidak. Gitu aja kira-kira ya. Oke, satu lagi Pak Jenderal, ini kan soal SEMA yang kemarin baru dikeluarkan oleh MA. Ini kan artinya MA melihat dengan adanya pra-peradilan terus-menerus yang dilakukan oleh Roy Suryo sendiri gitu kan. Apakah ini nanti setelah adanya SEMA ini akan berpengaruh untuk hakimnya nanti akan memutuskan seperti apa? Lagi, itu kan merupakan petunjuk dan arahan surat edaran ini untuk dipedomani. Ya, untuk dipedomani para hakim di pengadilan bahwa berdasarkan SEMA ini Anda harus bermain di koridor seperti ini. Kalau seandainya ada pra-peradilan ya sah-sah saja, tapi tidak akan mengamputasi materi pokok perkara yang sudah berada di persidangan. Tetap berjalan. Jangan gara-gara ini supaya tidak terkesan mengulur-ulur waktu. Nah, tapi sebaiknya menurut hemat saya dari SEMA ini diikuti dengan keluarnya perma. Kalau perma itu kan sudah di bawah undang-undang, berarti dia juga undang-undang, kan gitu. Sehingga ada patokan pegangan daripada pengadilan untuk mengambil suatu langkah hukum berdasarkan perma itu. Setelah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini, dan gimana menurut kalian mengenai penjelasan yang sangat luar biasa dari Bapak Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang terkait dengan surat edaran Mahkamah Agung yang sepertinya surat edaran ini membuat tim kuasa hukum Roy Suryo maupun Tifa makin kedodoran, makin terdesak, dan semakin pusing bagaimana caranya lepas dari jerat hukum ini. Karena kalau perkara mereka ini masuk ke sidang pokok perkara dan pembuktian, ya kalau Tifa kan tanggal 27 nanti di hari Kamis akan masuk ke sidang pokok perkara, teman-teman. Dan perkara pra-peradilan Tifa yang kedua, kalau nggak salah itu dia sudah cabut, teman-teman. Karena walaupun itu nanti berjalan, tetap akan ditolak oleh hakim, tetap akan NO, tidak akan diterima. Jadi ya mereka hanya menghabiskan tenaga untuk menghadirkan saksi, menghadirkan ahli, tapi tetap saja ujung-ujungnya tidak bakal diterima karena sidang pokok perkaranya sudah berjalan. Waduh. Dan kira-kira apakah kejadian yang sama akan menimpa Roy Suryo? Dan kita belum tahu nih apakah di awal-awal kemarin itu sidang perkara pokok Roy Suryo sudah didaftarkan oleh mahkamah, oleh kejaksaan atau belum. Nah, ini kita masih tunggu nih informasinya seperti apa. Semoga kemarin jaksa sudah melimpahkan berkasnya dan sudah terdaftar sidangnya, walaupun Roy Suryo langsung melakukan jalan pra-peradilan. Nah, semoga teman-teman, semoga sudah pernah terdaftar. Jadi apapun putusan pra-peradilan nanti pasti sudah ditolak, teman-teman. Dan ini yang kita harapkan, semua masuk ke sidang perkara pokok. Karena Pak Jokowi sendiri juga mengharapkan hal yang sama. Beliau ingin agar perkara ini segera selesai, agar perkara ini segera masuk ke dalam pembuktian, karena beliau akan
akan hadir di persidangan untuk memperlihatkan ijazah S1, SMA, SMP, bahkan SD dari beliau, agar kedepannya tidak ada lagi orang-orang yang mempermasalahkan ijazah SD mungkin, ijazah SMP mungkin, ijazah TK mungkin, ya kan? Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.